Adek. Hei. Hei, makan dulu kamu. Ibu. Ibu. Kakak dan bapak. Ayo dijadikan untuk lahan tanaman di bulan Ramadan nanti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat, semoga kita senantiasa berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekarangan belakang rumah saya ini pada awalnya penuh dengan sampah plastik, batu barangkal, juga pecahan beling. Karena saya tinggalkan rumah ini beberapa tahun, sehingga membersihkannya itu PR sekali. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah, suami dan anak-anak saya senang membantu membersihkan pekarangan ini sehingga beban menjadi ringan. Masya Allah, jadi lahan siap untuk ditanami. Buah hikmah dari masa pandemi waktu itu, kita semua anggota keluarga berada di dalam rumah karena kegiatan daring, sehingga kita melakukan hal yang positif dan hal yang baik. Saya mempersiapkan media tanam untuk menyemai benih-benih yang akan ditanam nanti di kebun pekarangan belakang. Saya menyemai dan menanam berbagai macam sayuran yang biasa dikonsumsi untuk sehari-hari, seperti cabai rawit atau cabai panjang, tomat, bawang, sayur kangkung, bayam, terong, dan lain-lain. Dia ini anak bungsu perempuan saya. Pada saat itu dia masih SD kelas 4. Dia yang mempunyai ide membuat channel YouTube dalam bertanam. Dia yang membuatkan akunnya. Karena dia lahir di generasi Z, jadi dia paham sekali menggunakan handphone itu, mengedit segala macam. Sedangkan saya lahir di generasi X, juga tidak terlalu paham teknologi, jadi gaptek sekarang ini. Dalam mengedit untuk YouTube saya kebingungan. Karena anak saya ini sekarang sedang belajar Al-Quran di pesantren 30 juz. Semoga Allah mudahkan dia menghafal Quran dan Allah memberikan taufik. Maka saya yang mengelola YouTube ini. Pada video selanjutnya, sahabat, saya akan membawa Anda melihat perjalanan berkebun organik saya di pekarangan rumah belakang ini. Dari awal pandemi sampai sekarang ini tahun 2023. Semoga sahabat bersabar ya untuk menyaksikannya. Dan saya minta yang baru menemukan channel saya dan belum subscribe dulu ya. Tidak lupa like, komen, dan share. Tidak lupa juga pencet tombol notifikasinya ya, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan video baru punya saya. Jazakumullahu khairan saya ucapkan, dan stay tune. Masya Allah, tabarakallah. Allah izinkan kubis-kubis hijau ini tumbuh di pekarangan belakang rumah saya sangat subur, Masya Allah. Jadi seperti ditanam di Pangalengan gitu, atau di pegunungan, atau di Ciwidey, di Lembang. Padahal ini adalah di Kabupaten Bandung, di tengah pemukiman perkampungan. Masya Allah. Hasil panen kubis ini cukup banyak. Selain dikonsumsi buat sendiri, saya bikin bala-bala atau sayur yang lainnya. Saya juga bagikan ke tetangga-tetangga dekat karena banyak, supaya mereka merasakan hasil buah organik itu beda dengan yang yang kimia. Mempunyai rasa yang unik. Kalau yang hasil organik itu rasanya manis, juga lebih sehat.
Selain saya bisa memenuhi kebutuhan dapur dari warung milik sendiri, dari warung hidup milik sendiri, saya juga merasa happy atau bahagia karena mendapatkan kesegaran setiap hari, sehingga timbul semangat yang baru setiap hari. Memang capek, tapi dengan beristirahat yang secukupnya dan memanen setiap hari, itu Masya Allah, jadi lupa capeknya. Kok bisa panen setiap hari? Kita sangat bisa panen setiap hari karena setiap tanaman itu mempunyai karakter usia berbeda-beda. Ada yang usia pendek dan ada usia panjang. Tanaman labu siam dan tanaman buah-buahan itu adalah usianya panjang, jadi kita bisa panen berkali-kali, bisa panen setiap musim. Hei, siapa dia? Ada yang bergelantung nih di pohon wortelku. Si Ulil lagi makan. Ulil jangan makan di sini, Ulil ya. Si Ulil cantik warnanya. Tuh. Ulil cantik kamu, Ulil. Ada kalanya rasa bosan dan malas menghampiri. Sebagai terapi, saya healing di kebun saja. Rasakan hawanya, suasananya, dan hirup udaranya. Masya Allah, serasa disegarkan kembali. Apalagi di pagi hari setelah hujan semalam, memandangi bunga tanaman liar pun bisa menjadi begitu indah. Bismillah, cabenya dipanen aja, mau masak odeh. Ini juga segini aja cukup. Ini nanti semoga Allah izinkan menjadi merah. Sisakan. Ini tanaman ketumbar. Saya suka sekali dengan rempah ini. Setiap masak, misalkan bikin ungkep ayam, pasti ketumbarnya saya banyakin. Dan daunnya juga bisa dibuat garnish. Kalau daunnya itu rada-rada pedas rasanya itu, tapi wangi, enak. Rupanya juga cantik kan, seperti tanaman hias. Masya Allah, bunganya putih. Masya Allah. Saatnya panen terong bulat. Kalau saya, terong ini dilalap saja atau dibikin karedok. Kalau sahabat makan terong ini dibagaimanakan? Komen ya.
Pokcaynya udah siap panen. Masya Allah, kita panen pokcay. Ya, berat. Ya. Mengompos adalah hal yang harus atau wajib dilakukan oleh seorang pekebun organik. Karena pekebun organik itu kan, atau berkebun organik itu tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi dia menggunakan pupuk-pupuk dari sisa limbah yang dikompos atau difermentasi. Tapi kalau misalkan kompos itu panennya kan lama, 6 bulan atau setahun. Jadi misalkan kalau kita mengompos tahun ini, tahun depan baru bisa dipanen. Nah, selama proses pengomposan saya menggunakan pupuk cair yang dibikin sendiri, karena pupuk cair itu kan bisa difermentasi 2 minggu atau paling lama sebulan atau 3 bulan. Jadi cepat untuk digunakan. Bahan dasar kompos ini saya kumpulkan dari limbah dapur. Misalkan ada sisa-sisa sayuran dari masak atau ada nasi basi, saya tambahkan kertas, potongan kertas sebagai unsur coklatnya atau dari daun-daun yang kering. Kemudian saya tambahkan tanah begitu. Wah, Masya Allah, ini lagi proses penguraian. Menguraikan sampah-sampah. Lagi bekerja. Kita tambahkan ya. Ini ada bekas pisang. Langsungkan aja. Lagi. Sampai di sini dulu ya videonya sahabat. Insya Allah kita lanjutkan di bagian kedua. Ayo yang belum subscribe dulu. Like, komen, dan share. Tak lupa pencet lonceng notifikasinya supaya sahabat mendapatkan pemberitahuan video saya yang baru. Semoga kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.